Judul firman Tuhan pagi ini, menjadi orang yang bisa dipercaya. Saya mau tanya, saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Percaya. Yang pertanyaan kedua, apa alasan saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara pernah lihat Tuhan Yesus enggak? Kenapa saudara percaya kepada Dia? Kalau kita pergi ke dokter, kadang dokter itu baru pertama kali ketemu dengan kita. Tetapi ketika dia periksa, setelah itu dia tulis resep, terus dia suruh, Bu atau Bapak, ini resepnya ditebus diminum ya. Kita baca aja nggak ngerti tuh tulisan dokter. Tetapi kita pergi ke apotik, kita bayar kasih duit, kita ambil obat dan pulang kita minum. Saudara yakin nggak obat itu untuk menyembuhkan saudara? Saudara nggak tahu. Sekarang bisa di Google, tapi belum tentu saudara dari dokter Google. Ini obat apa sih? Ada 1-2, tapi nggak semua. Tapi kenapa saudara berani minum obat itu? Karena saudara percaya sama dokter. Dokter itu baru pertama saudara kenal. Kenapa saudara percaya? Bukan kepada pribadi orang itu, tetapi karena statusnya dia sebagai dokter. Sama dengan ketika saya berangkat, saudara yang berangkat, mungkin yang naik pesawat, atau yang naik kereta api, atau yang naik bus antar pulau. Kita nggak kenal sopirnya itu siapa, pilotnya itu siapa. Tapi kita bisa duduk manis di situ. Kita yakin kita akan sampai ke tujuan. Kalau saudara pergi belanja kemana, zaman dulu, zaman sekarang udah nggak terlalu banyak ya. Itu kita kalau belanja barang mau masuk ke supermarket kan apa yang kita bawa tentengan tuh harus dititipin. Betul ya? Nah saudara mungkin punya helm mungkin di atas 200.000. Saudara punya jaket yang mahal tuh harus dititipin. Dan saudara dikasih apa? Cuman 1 kertas kecil yang nomor. Tahu ya? Tujuannya apa? Ntar saudara habis belanja tuker itu. Nah kenapa saudara percaya kasih barang-barang saudara di situ? Yang jaga saudara nggak kenal, tapi saudara percaya. Percayanya kenapa? Karena tempat ini tempat penitipan barang. Ya kalau ada apa barang-barang saya komplain ke sini. Ada tempat yang saudara bisa komplain. Nah kita ada di tempat ini pagi ini datang beribadah. Salah satu alasan karena kita percaya kepada Tuhan. Betul apa benar? Nah sekarang jadi pertanyaan. Apakah Tuhan percaya kepada kita? Istri-istri percaya nggak sama suamimu? Suami-suami percaya nggak sama istrimu? Orang tua percaya nggak sama anaknya? Anak-anak percaya nggak sama orang tuanya? Ada yang ya, ada yang tidak. Kenapa? Karena pengalaman hidup membuat kita percaya kepada seseorang atau sebaliknya tidak percaya kepada seseorang. Nah pagi hari ini kita mau belajar judul firman Tuhan, menjadi orang yang bisa dipercaya. Yohanes pasal yang kedua ayat 23, 24 dan 25. Kita baca sama-sama. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Saudara yang kekasih, ayat-ayat itu menerangkan ketika Yesus membuat banyak mujizat. Khususnya kasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena di depan mata mereka,
mereka melihat langsung mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karena mereka percaya kepada Yesus, mereka mengikuti kemana Yesus pergi. Dan ketika mereka mengikuti Yesus, kembali mereka melihat mujizat-mujizat Yesus lakukan di depan mereka. Tetapi Alkitab mencatat, Yohanes 2 ayat 24, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Artinya Yesus mereka percaya, tetapi Yesus tidak percaya kepada mereka. Alasannya apa? Yesus nggak percaya kepada mereka karena Yesus mengenal hati mereka. Yesus tahu hati manusia. Kalau saya tanya kembali, apakah saudara percaya kepada Yesus? Jawaban saudara, percaya. Kenapa saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa saudara percaya Yesus? Ya karena saya dari lahir Kristen, masa nggak percaya Yesus, masa mau percaya yang lain? Kenapa saudara percaya Yesus? Karena saya menerima mujizat Tuhan. Pernah nggak ada yang menjawab kalau pertanyaan, kenapa saudara percaya Yesus? Terus jawab, karena ketika saya ada masalah, Yesus tidak tolong saya. Apakah itu alasan saudara percaya Yesus? Kenapa saudara percaya Yesus? Karena saya sudah berdoa sekian tahun, tapi doa-doa saya belum dijawab. Makanya saya percaya kepada Dia. Ada yang percaya Yesus alasannya begitu? Tidak ada. Semua orang alasan percaya Yesus kenapa? Karena Yesus hebat, karena Yesus bisa bikin mujizat, karena Yesus luar biasa. Makanya yang jadi orang Kristen tuh banyak sekali. Tetapi tidak semua orang Kristen. Yesus menyatakan pribadinya, menyatakan rencananya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang beragama Kristen bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Makanya pagi ini kita mau belajar di usia kita yang terus semakin bertambah. Kita mau menjadi orang-orang yang bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi Yesus juga percaya kepada kita. Amin. Ada dua hal yang akan kita pelajari pagi hari ini yang menjadi tolak ukur apakah kita bisa menjadi orang yang dipercaya atau tidak. Ya, kalau saudara baca tadi quote yang dibagikan tadi pagi di grup, Yesus itu bukan terpesona, Allah itu Tuhan kita tuh bukan terpesona dengan mujizat-mujizat yang kita lakukan. Kenapa? Karena mujizat-mujizat itu dari Tuhan. Kita ini hanya pengantara. Tetapi yang bikin Tuhan terpesona, Tuhan bangga dengan kita orang percaya cuma satu. Ketika kita melakukan kehendak Allah. Amin. Kenapa? Karena orang yang melakukan kehendak Allah itu bukan mujizat. Itu bukan kasih karunia. Tetapi itu keputusannya sendiri. Manusia yang diciptakan dengan kehendak dan kehendak manusia itu bebas. Ketika kita memilih untuk melakukan kehendak Allah, itu Allah bangga luar biasa. Itu yang sangat menyenangkan hati Allah. Karena dengan kesadaran kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, kita arahkan. Aku mau hidup melakukan kehendak Allah. Dan sekali lagi, itu bukan mujizat. Itu keputusan kita. Dan itu membuat Allah bangga. Itu membuat Allah senang. Dan kepada orang-orang yang demikian, yang mau melakukan kehendak Allah, adalah orang-orang yang Allah percayakan untuk melakukan tugas-tugas menggenapi rencananya di dunia ini bahkan sampai di kekekalan. Amin. Bagaimana supaya menjadi orang yang bisa dipercaya? Lakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah bisa diukur dari dua hal. Yang pertama dalam hal waktu, yang kedua dalam hal duit, materi. Yang pertama kita mau belajar bahwa kita semua manusia siapapun itu punya waktu yang sama. Setiap hari kita punya waktu 24 jam.
Saudara pakai merek jam yang mahal, yang ratusan juta ada harganya, itu bukan berarti jalannya lebih cepat daripada jam yang hanya 20.000. Mau jam mahal, jam murah tetap jalannya tik, 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 tik. Kalau ada jalannya lebih lambat, berarti tandanya baterainya harus diganti. Bukan karena itu murah, bukan karena itu mahal. Dan setiap orang tidak bisa membalikkan waktu. Masuk kembali. Ada tuh di cerita-cerita dongeng. Ada mesin, saudara bisa tinggal pilih mau masuk ke tahun berapa. Oh, saya pengen masuk ke tahun 1960. Masuk mesin itu tinggal diklik. Saudara akan masuk di suasana itu. Tapi itu kan hanya dongeng, hanya mitos, hanya mimpi. Kenyataan tidak ada. Dan semua manusia tidak bisa kembali. Dan manusia hanya bisa mengelola waktu. Tetapi tidak bisa mempercepat atau memperlambat waktu. Makanya kehendak bebas kita, apakah kita arahkan melakukan kehendak Allah atau tidak, sehingga kita bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan atau tidak. Yang pertama ukurannya adalah bagaimana kita menghargai waktu yang Allah berikan. Yakobus pasal yang keempat ayat 14 berkata, hidup manusia itu seperti uap. Saudara pernah lihat uap? Begitu saudara buka air yang mendidih keluar. Tapi hanya dalam sekian detik sudah hilang. Ada pepatah orang Jawa, manusia hidup itu seperti orang yang mampir ngombe katanya. Cuma mampir minum air itu hanya sekejap. Saya dan saudara di dunia ini itu seperti uap. Sebentar ada, sebentar kelihatan. Waktu saya menikah pertama kali datang di Bali tahun 98, ada banyak orang-orang yang saya baru kenal. Tetapi sekarang ada banyak di antara mereka sudah nggak ada. Kemana? Sudah meninggal. Nah saudara yang kekasih, Efesus 5 ayat 16, di situ dikatakan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Ayat selanjutnya berkata bagaimana mempergunakan waktu dengan baik. Cuman satu, cari kehendak Allah. Temukan kehendak Allah dan lakukan kehendak Allah di dalam hidupmu. Itu sama dengan kamu mempergunakan waktu yang ada. Jadi ketika kita hidup suka-suka, ketika kita hidup tidak peduli dengan Tuhan, tidak mengerti kehendak Allah, hidup kita yang seperti uap akan berlalu begitu saja. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan kita tidak bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Pengkhotbah katakan dalam pasal yang ketiga, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu saudara lahir, tetapi ada waktunya kita akan mati. Itulah sebabnya selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan yang Allah titipkan buat saya, buat saudara, mari cari kehendak Allah. Agar apa? Agar kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Amin. Pertanyaan, satu hari ada 24 jam. Dalam 24 jam, berapa jam yang saudara investasikan untuk mencari Tuhan agar mengerti kehendak Tuhan? Ada yang punya jam doa setiap hari? Ada yang punya jam baca Alkitab setiap hari? Ada yang punya jam mendengar khotbah setiap hari? Ada yang tidak. Sadar gak saudara? 24 jam itu berlalu. Oke saudara tidur 8 jam. 16 jam waktu saudara melek. Ada gak waktu untuk cari Tuhan? Ada gak waktu untuk baca Alkitab? Aduh aku sibuk, aku gak punya waktu. Giliran sakit, giliran punya persoalan, giliran butuh kebutuhan yang orang lain gak bisa penuhi, saudara larinya ke siapa? Ke Tuhan. Makanya kalau ada banyak persoalan, bilang terima kasih Tuhan.
Karena apa? Karena mungkin itu satu-satunya jalan membuat saudara datang mencari Tuhan. Karena kalau aman-aman, duit banyak, sehat, pekerjaan lancar, jarang yang datang cari Tuhan. Alasannya apa? Sibuk, sibuk, sibuk. Mau gak dibuat tidak sibuk sama Tuhan? Mau gak saudara dibuat Tuhan gak sibuk sehingga punya waktu untuk cari Tuhan? Mau gak? Sudah di ICU tuh. Tolong panggil pendetanya. Tolong doain aku. Kalau lagi sehat sibuk kerja. Gila udah terkapar. Tuhan tolong, Tuhan. Banyak duit lupa sama Tuhan. Gak ada gereja-gereja. Giliran kantong kosong. Harus bayar ini, harus bayar tagihan ini semua. Langsung datang nyari Tuhan. Padahal bukan jamnya ibadah. Tuhan tolong aku. Tuhan tolong begini. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak waktu dalam sehari yang saudara sia-siakan? Sadar enggak? Ketika waktu yang ada, saudara tidak pakai mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, itu sama dengan saudara menyia-nyiakan waktu itu. Padahal 1 detik sekalipun saudara nggak bisa kembalikan itu lagi. Paham maksudnya? Tapi saudara menyia-nyiakan waktu 16 jam saudara melek tanpa mengerti kehendak Allah. Waktu adalah kesempatan untuk bertumbuh. Waktu adalah kesempatan untuk berubah. Waktu adalah kesempatan untuk berbuah. Ketika ada persoalan yang Tuhan izinkan, jangan langsung tengking masalah itu. Jangan langsung berdoa, Tuhan bebaskan, jauhkan dalam nama Yesus. Tetapi duduk diam cari Tuhan. Tuhan, dalam pergumulan yang Engkau izinkan aku alami, bagian mana aku harus berubah dalam diriku? Bagian mana aku harus bertumbuh supaya aku bisa menjadi orang yang berbuah di hadapan Tuhan? Dan ketika saudara mencari Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, saudara akan punya satu pengertian bahwa setiap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang saudara alami, baik itu berkat, baik itu doa belum dijawab, baik keadaan suka, baik keadaan duka, Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah tandanya apa? Melakukan kehendak Allah. Amin saudara. Baca sama-sama 1, 2, 3. Waktu adalah kesempatan yang terbatas. Jika kita bisa mengelola waktu dengan baik, kita akan maksimal dalam melakukan kehendak Tuhan. Menggenapi rencana ilahi melalui hidup kita. Amin. Bagaimana menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Hargai waktu yang ada. Bagaimana cara menghargai waktu? Cari Tuhan, temukan Tuhan, temukan kehendak Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan karena melihat mujizat. Tetapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara harus buktikan dengan satu hal, aku melakukan kehendak Tuhan. Itu orang-orang yang akan diberikan kepercayaan mengemban tugas ilahi, menggenapi rencana Allah. Allah di sorga yang bekerja, kita di bumi. Kita akan menjadi mitra kerja Allah, menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan, membawa jiwa-jiwa masuk langit baru, bumi baru, untuk hidup bersama Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Amin. Bukan masalah jadi pendeta atau jadi sales, bukan masalah jadi karyawan atau jadi bos. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia yang dipercaya untuk memikul beban pekerjaan Allah. Amin. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang dipercaya.
Orang yang melakukan kehendak Allah ukurannya adalah dari hal uang atau materi atau mamon yang Allah titipkan kepada kita. Yang pertama, dari waktu yang Allah titipkan kita bisa dinilai oleh Tuhan. Apakah melakukan kehendak Allah atau tidak. Yang kedua, bagaimana kita melakukan kehendak Allah atau tidak tuh nilainya dari mana? Dari duit yang saudara punya, dari materi yang Allah titipkan, dari mamon yang saudara miliki. Ada satu contoh di Alkitab yaitu Ayub. Ayub 2 ayat 20 sampai 22. Ketika Ayub dalam satu hari anaknya 10 mati. Harta kekayaannya habis dalam satu hari. Pasal pertama menceritakan Ayub orang yang paling kaya di sebelah timur. Orang terkaya. Tetapi hanya dalam satu hari harta kekayaannya habis. Tinggal 0 putul. Tetapi ketika mendengar laporan dari anak buah bahwa semua yang dia miliki habis, Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat selanjutnya, dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa terhadap Allah. Kenapa Ayub kehilangan anak 10, kehilangan harta benda dalam satu hari, tetapi dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia bukan orang miskin yang jadi tambah miskin. Dia orang yang kaya, kaya raya, paling kaya di negeri timur. Tiba-tiba dalam satu hari jadi miskin. Kenapa dia tidak marah kepada Tuhan? Kenapa dia tidak menyalahkan Tuhan? Ayat-ayat mencatat dia tidak berbuat dosa. Karena satu hal, Ayub menyadari bahwa semua harta yang dia miliki, bahkan anak-anaknya, itu kepunyaan Tuhan yang hanya dititipkan. Dan pada waktu Tuhan mengambil, yaitu haknya Tuhan. Saya tidak boleh protes. Itu yang membuat Ayub tidak berbuat dosa. Saudara kehilangan dompet aja udah gak ke gereja. Baru terima gaji, dompet hilang, datang gereja gak saudara? Atau baru beli handphone baru, tiba-tiba handphonenya hilang, jamnya ibadah, datang gereja gak saudara? Datang? Ya, karena belum mengalami. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu kisah satu-satunya tentang sorga dan neraka. Akhir hidup manusia yang Yesus angkat dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Saudara tahu ceritanya ya? Akhir hidup mereka, Lazarus ada di tempat yang nyaman, tetapi orang kaya masuk di dalam tempat penderitaan. Dan di dalam penderitaan itu kesadarannya ada. Jadi saudara nanti mati dalam kekekalan, yang masuk neraka itu kesadarannya tetap ada. Orang kaya ini dia bilang kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, tolong Lazarus suruh turun ke bumi. Di sana ada 5 saudaraku yang hidupnya seperti aku. Tidak peduli dengan sesama. Bapak Abraham bilang, ngapain Lazarus turun ke sana? Tolong kasih tahu mereka supaya bertobat. Tidak egois. Tidak pakai duit untuk diri sendiri. Tapi belajar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Bapak Abraham bilang, di sana sudah ada ajaran Musa. Sudah ada nabi-nabi. Kalau pakai zaman sekarang, di sana sudah ada gembalanya. Sudah ada pendeta-pendeta yang berkhotbah. Mereka dengar itu. Orang kaya ini bilang apa? Tidak Bapak Abraham. Mereka nggak akan dengar tuh pengkhotbah. Tetapi kalau ada orang mati turun, mereka akan bertobat. Abraham bilang apa? Kalau mereka tidak dengar kata pengkhotbah, kata pendeta, biar orang mati bangkit, biar Pak Titus turun lagi,
mereka tidak akan bertobat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang kaya dibuang? Tidak ditulis dia berzina, tidak ditulis dia membunuh, tidak menulis dosa-dosanya. Tetapi satu yang dicatat, dalam kekayaannya, dia menikmati kemewahannya, dan dia tidak peduli dengan Lazarus yang miskin. Itu cukup menjadi alasan dia dibuang ke neraka. Artinya apa? Saudara kerja dapat duit. Saudara bisa beli apa-apa, itu hasil kerja saudara. Tetapi sadar enggak, semua yang saudara miliki itu titipan. Itu punya Tuhan. Satu waktu saudara mati, saudara tinggalkan. Saudara masih hidup bisa kehilangan semuanya. Ayub kehilangan dalam satu hari harta kekayaan yang sekian banyak. Kalau dikurskan hari ini bisa miliaran. Tapi hanya sehari kalau Tuhan mau ambil habis. Implikasinya apa? Sadar nggak saudara? Bahwa apa yang kita miliki itu hanyalah titipan. Kita adalah pengelola bukan pemilik. Satu waktu apa yang kita miliki itu akan diambil oleh pemilik itu. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan dan harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Semua yang dititipkan akan dipertanggungjawabkan. Jadi saudara kalau pernah nonton renungan di YouTube-nya kita tuh yang 1 menit, semua yang saudara punya hasil kerja keras itu bukan milik saudara. Itu ada bagian yang Tuhan titipkan untuk sesamamu, untuk orang-orang di sekitarmu. Dan setiap kita, bukan hanya orang kaya, saudara pun keadaan kita selalu ada Lazarus yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Yang membuat kita kalau manusia jengkel. Aduh dia lagi. Sadar nggak itu Lazarus yang Tuhan titipkan untuk menguji hati kita. Kalau kita bilang mengasihi Allah, kenapa kamu nggak peduli sesamamu yang membutuhkan? Dan kalau saudara lihat penghakiman di dalam Matius 25. Orang itu di sebelah kanan sebelah kiri cuma diukur dari satu hal. Bagaimana mereka memperhatikan sesama. Dan orang akhir zaman Alkitab bilang kasih manusia itu semakin tawar. Orang kalau punya sesuatu, saya mau begini, saya. Pernah gak saudara berpikir, aduh kalau saya terima gaji, dapat bonus, saya mau berbagi sama si ini. Saya menolong si ini, saya tahu dia butuhkan. Ada gak? Jarang. Selalu kalau ada begini, saya mau beli ini, beli itu. Sadar gak? Yang Tuhan kasih untuk kita miliki itu titipan. Dan itu ujian kehendak bebas kita. Apakah kita mau pakai semua yang kita punya untuk kepuasan diri kita. Atau kita mau pakai titipan, materi, mamon, uang yang Tuhan titipkan untuk melakukan kehendak Allah. Ada pekerjaan Tuhan, ada pelayanan kepada sesama. Bukan soal berapa jumlahnya. Bukan soal berapa banyaknya. Tetapi apakah kita punya kepedulian itu? Kita tuh sering terkecoh. Ada banyak orang kaya kalau beri banyak ya. Tetapi bukan soal jumlah besar kecilnya. Tetapi bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Ketika melihat orang yang membutuhkan dan Tuhan bicara. Kamu harus tolong dia. Karena itu ujian yang akan menentukan di mana kekekalan kita. Amin. Jangan hidup egois saudara. Makanya orang yang hedonisme, yang mencintai dunia, itu gak akan pernah selesai dengan dirinya sendiri. Keinginan saudara tuh gak pernah habis. Tetapi ketika saudara menghentikan keinginanmu terhadap kehendak Allah, saudara akan tahu batasannya. Dan saudara akan tahu bahwa apa yang aku miliki, oke, aku kerja keras. Tapi ini hanya titipan yang harus aku kelola. Dan titipan ini adalah ujian hatiku. Seberapa aku mau melakukan kehendak Allah. Karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Yang orang-orang bisa dipercaya. Amin. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Kumpulkanlah harta di sorga bukan di bumi. Karena di mana hartamu berada, di situ juga
hatimu berada. Ketika saudara mengasihi sesama, menolong mereka yang membutuhkan, saudara sedang mengumpulkan harta di sorga. Amin. Haleluya. Ketika saudara beli rumah 1, beli rumah 2, beli rumah 3, beli HP 1, beli HP 2, beli HP 3. Ketika saudara beli motor 1, motor 2, motor 3. Itu mengumpulkan harta di sorga. Itu hanya memuaskan hatimu. Tapi ketika saudara punya hati yang peduli dengan sesama, kamu sedang mengumpulkan harta di sorga. Karena itu menentukan nilai kekalmu. Tempat kekalmu di mana nanti. Makanya sekali lagi buka mata, lihat sesama, jangan egois, hanya mikir diri, hanya mikir keluarga. Ada Lazarus, dan temukan siapa Lazarus yang Tuhan titipkan di sekeliling. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bagaimana supaya saya tidak cinta uang? Belajar berbagi dengan sesamamu, belajar memberi. Itu melatih hatimu tidak cinta uang. Oke. Tembus pada kekekalan. Kisah Rasul 24 ayat 15-16, Paulus berkata demikian. Paulus memiliki pengharapan akan kebangkitan orang mati. Paulus matanya tembus pada kekekalan. Dia tahu bahwa setiap orang yang mati satu hari akan dibangkitkan, akan dihakimi, akan mendapatkan tempat di kekekalan. Apakah di langit baru, bumi baru, bahagia bersama Yesus, atau di dalam kebinasaan. Karena punya pemahaman yang sudah tembus pada kekekalan, Paulus berusaha hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi kalau memberi bukan supaya aku masuk surga, memberi karena aku melakukan kehendak Allah, karena aku mau menyenangkan hati Allah. Memberi dengan hati yang tulus, surga itu cuman bonus. Amin. Ketika saudara, aduh udah sibuk, aduh udah capek kerja, tapi aku sudah komitmen mau doa 1 jam tiap hari, mau baca Alkitab tiap hari. Aku harus mengerti kehendak Tuhan hari ini untukku apa. Di dalam kecapean, kelelahan, saudara tetap komitmen cari Tuhan. Saudara akan mendengar suara Tuhan, saudara akan menemukan kehendak Tuhan. Dan itu membawa damai, sejahtera, sukacita. Orang yang melakukan kehendak Allah itu melatih hati nuraninya menjadi hati nurani yang tulus dan murni. Dan untuk memiliki hati nurani yang tulus dan murni, saudara harus tembus pada kekekalan. Untuk tembus pada kekekalan, ya harus rajin baca Alkitab, baca langit baru, bumi baru, baca tentang kehidupan setelah kematian itu apa. Pemahaman-pemahaman kebenaran firman akan membuat kamu tembus pada kekekalan. Sehingga kamu menjaga hatimu, memperlakukan sesama, memperlakukan Tuhan dengan hati nurani yang tulus dan murni. Amin. Itu orang-orang yang bisa dipercaya untuk melakukan pekerjaan Allah. Baca sama-sama 1, 2, 3. Jika seseorang menyadari bahwa waktu adalah titipan yang dipercayakan, maka ia akan mempergunakan sebaik mungkin untuk mencari Tuhan, menemukan kehendak Tuhan, dan menyelesaikan bagiannya. Jika seseorang menyadari bahwa uang atau materi adalah titipan yang dipercayakan, maka ia akan mengelolanya dengan baik, menjadi saluran berkat bagi sesama dan menopang pekerjaan Tuhan. Tuhan dipermuliakan lewat perbuatannya. Hanya dari 2 poin ini, bagaimana saudara mengelola waktu, dan yang kedua mengelola uang materi yang Tuhan titipkan. Dari 2 ini bisa menjadi indikator apakah saudara orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan atau tidak. Pernyataan, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama baca 1, 2, 3. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Ini pernyataan kita pagi ini.
Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus percaya kepada saya? Hanya saudara yang bisa menjawabnya. Amin. Tuhan memberkati.